Marc Marquez kini berada di ambang sejarah besar. Joan Mir datang ke Motegi dengan beban besar di pundaknya. Ai Ogura datang ke Grand Prix Jepang dengan rasa was-was. Marc Marquez kini berada di ambang sejarah besar. Untuk pertama kalinya sejak 2019, sang juara dunia 8 kali itu kembali datang ke Motegi dengan peluang mengunci gelar MotoGP. 6 tahun yang penuh penderitaan, cedera, operasi, motor yang tidak kompetitif, akhirnya bisa terhapus akhir pekan ini. Namun perjalanan menuju momen ini bukanlah jalan lurus. Marquez pernah berada di titik di mana ia hampir menyerah. Ia mengalami paceklik kemenangan selama lebih dari 1000 hari, dari Misano 2021, kemenangan terakhirnya bersama Honda, hingga Aragon 2024, kemenangan pertama bersama Ducati. Bahkan, keputusan pensiun sempat menghantui. Tetapi langkah berani pindah ke Gresini Ducati memberinya jawaban atas satu pertanyaan besar dalam karirnya. Apakah ia masih bisa menjadi juara dunia? Kini, jawaban itu bisa dipastikan di Motegi. Secara matematis, hanya Alex Marquez yang masih bisa menunda pesta sang kakak. Tapi peluang itu nyaris mustahil. Alex harus menang di semua balapan tersisa, sementara Marc tidak boleh meraih poin sama sekali. Singkatnya, perebutan gelar juara dunia ini sebenarnya sudah berakhir. Meski begitu, Marquez tetap mengakui ada tekanan besar menjelang balapan. Kami akan berusaha mempertahankan suasana hati yang sama. Memang benar ini sulit, karena tubuh Anda tahu sesuatu yang besar akan datang, ucap Marquez. Ia juga menambahkan, saya tahu konferensi pers hari Kamis akan sulit, menjawab pertanyaan yang sama, tentang memenangkan gelar juara akhir pekan ini. Tetapi kami akan berusaha mempertahankan mentalitas yang sama dan terutama saya ingin mempertahankan level yang sama. Seperti gaya khasnya, Marquez menegaskan tidak akan bermain aman. Ia tidak hanya ingin finish dan mengamankan poin, tapi tetap memburu kemenangan di Motegi. Itu berarti berjuang untuk kemenangan, meskipun gelar juara masih dipertaruhkan. Tidak akan mudah memastikan kemenangan di Motegi karena Alex, seperti yang kita lihat di tes Misano, membalap cepat dimanapun. Sementara Alex akan berjuang menjaga posisinya di klasemen agar memastikan 1-2 Marquez bersaudara di akhir musim, sebuah sejarah baru di MotoGP. Motegi bukan sekadar sirkuit bagi Marc Marquez. Bisa jadi, ini adalah panggung penentuan gelar dunia ke-9, sekaligus bukti nyata bahwa meski dihantam badai cedera dan diragukan, ia tetap bisa kembali ke singgasana. Pertanyaannya sekarang, apakah Marc Marquez akan merayakan gelar dunia di Jepang, atau sang adik berhasil menunda pesta sang kakak? Joan Mir datang ke Motegi dengan beban besar di pundaknya. Bukan hanya karena ini adalah balapan kandang Honda, tetapi juga karena musim 2025 miliknya kembali dipenuhi insiden. Di Misano, sang juara dunia 2020 terjatuh di sesi latihan dan harus absen dari sprint race. Hari Minggunya, ia bahkan tak sempat menyelesaikan satu lap penuh setelah bersenggolan dengan Johann Zarco, rekan setimnya di LCR Honda. Hasilnya, Mir kini sudah mencatat 15 kali balapan tanpa poin sepanjang musim ini. Sebuah angka yang mencerminkan betapa sulitnya ia menemukan stabilitas bersama Honda. Namun menariknya, Mir masih optimistis. Ia percaya RC213V generasi terbaru memiliki potensi yang lebih baik. Dalam kata-katanya, Motegi adalah sirkuit yang saya nikmati dan saya pikir sirkuit ini cocok dengan kekuatan motor kami saat ini. Cedera di Misano, kecelakaan hari Minggu, sangat mengecewakan dan menghalangi kami untuk menunjukkan potensi yang kami miliki. Seperti di balapan lain, kami harus kuat mulai Jumat dan menghindari insiden. Ucapan ini menunjukkan kesadaran Mir bahwa masalah terbesar Honda bukan sekadar motor, tapi juga inkonsistensi dirinya di lintasan. Faktanya, Luca Marini, rekan setimnya, mampu menjaga tren positif dengan finish 7 besar dalam 2 seri terakhir, membuktikan bahwa ada kemajuan teknis nyata di Honda. Mir menambahkan, saya pikir Anda bisa melihat peningkatan yang telah dilakukan para teknisi dengan bagaimana saya dan Luca mampu melaju cepat di hari Jumat. Kami perlu mempertahankan performa ini dan meningkatkan performa di beberapa area lainnya. Selain Mir dan Marini, Honda akan menurunkan Takaaki Nakagami sebagai wildcard. Kehadiran Nakagami jelas membawa dimensi emosional tambahan, karena ia kembali setelah cedera panjang, sekaligus tampil di depan publik sendiri. Sementara itu, Marini menekankan pentingnya YP Jepang bagi masa depannya bersama HRC.
Kami tiba di kandang Honda dengan momen yang sangat baik. Saya tak sabar membalap di hadapan semua penggemar Jepang. Hal yang baik tentang IP Jepang adalah kami dapat bertemu dengan banyak staf HRC, berbicara dengan mereka, menyusun rencana, dan menunjukkan apa yang telah dicapai melalui kerja keras mereka. Dari sini terlihat jelas, ada dua narasi berbeda dalam tubuh Honda. Mir yang terus dikejar inkonsistensi, dan Marini yang berusaha membuktikan diri sebagai investasi jangka panjang tim. Jadi pertanyaannya, apakah Joan Mir bisa keluar dari siklus insiden dan benar-benar memaksimalkan potensi Honda di Motegi? Atau justru Luca Marini yang akan tampil sebagai wajah baru kebangkitan HRC di kandang sendiri? Ai Ogura datang ke Grand Prix Jepang dengan rasa was-was. Setelah kecelakaan keras di Misano, pembalap Trackhouse Racing ini masih belum yakin apakah tubuhnya cukup kuat untuk tampil maksimal di depan publik sendiri. Ogura mengalami Hixide di tikungan 12 Misano saat balapan baru berjalan 3 lap. Meski selamat dari cedera serius, ia menderita memar tulang dan pembengkakan di tangan serta kaki. Kondisi ini bahkan memaksanya absen dari tes resmi pada hari Senin setelah balapan. Sekarang, jelang balapan kandang di Motegi, Ogura mengakui dirinya belum sepenuhnya fit. Akhirnya, tibalah waktunya IP kandang dan saya sedang dalam perjalanan kembali ke kondisi 100% dengan tangan saya, ujarnya. Saya belum yakin apakah kami bisa benar-benar mencapai kondisi 100% untuk Motegi, tetapi saya rasa kondisinya akan baik-baik saja, setidaknya cukup untuk mengendarai motor. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa sampai Jumat dan kita lihat saja nanti. Selain faktor fisik, Ogura juga menghadapi tekanan mental besar, balapan di rumah sendiri, di depan ribuan fans Jepang. Ini sirkuit baru dengan motor MotoGP dan tentu saja, ada tekanan, tetapi saya tidak ingin terlalu memikirkan fakta bahwa ini adalah Grand Prix kandang. Seperti biasa, saya akan melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. Saya hanya ingin terus bekerja dengan baik bersama tim saya dan memberikan 100% kemampuan saya di hadapan para penggemar Jepang. Bos tim Trackhouse, Davide Brivio, mencoba memberi semangat. Ia menegaskan bahwa tim sedang berada dalam momentum bagus bersama Ogura dan rekan setimnya, Raul Fernandez. Jepang adalah balapan penting bagi kami, karena merupakan balapan kandang bagi Ai, jadi kami sangat senang bisa ke sana dan penasaran untuk melihat apa yang bisa kami lakukan, kata Brivio. Dengan Ai dan Raul, saya rasa kami berada di momen yang baik, selalu berjuang untuk posisi yang bagus. Kami akan berusaha menjaga momentum. Ai sudah kembali dari cedera, semoga dalam kondisi prima. Raul secara konsisten berjuang untuk posisi 10 besar dan itulah yang kami upayakan untuk terus berlanjut. Brivio juga menegaskan bahwa Motegi bisa jadi titik awal penting untuk paruh kedua musim ini. Melihat Motegi, yang merupakan balapan spesial bagi Ai, kami akan berusaha mendukungnya semaksimal mungkin. Jepang juga merupakan awal dari paruh akhir musim, yang selalu cukup penting dan selalu memiliki beberapa kejutan. Jadi, mari kita mulai perjalanan di Jepang. Kini, pertanyaannya, apakah Ai Ogura mampu menahan rasa sakit dan tekanan emosional untuk tampil kompetitif di depan publiknya sendiri? Atau justru IP kandang ini akan jadi ujian terberat sepanjang karir MotoGP-nya?